Bab 449. Manajer Umum Lembaga Sensor Film. Haha. Film kita akan dirilis dalam 3 hari. Ketika milik mereka dirilis, kita telah menyapu seluruh pasar. Jika mereka merilis film serupa, mereka akan rugi total. Aryo menjadi semakin bersemangat. Yang lain juga sangat menantikannya. Keesokan harinya, tim investigasi yang dibentuk Lembaga Sensor Film datang ke Colossus Group. Kami dari tim investigasi menerima laporan dari massa bahwa film web Anda yang akan rilis dicurigai melakukan plagiarisme. Kami minta bos kalian menemui kami. Roy Sukra, pemimpin tim investigasi, berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Di ruang konferensi, segera, Kirana, Gideon dan yang lainnya datang. Anda Kirana Andersen, film Anda dicurigai melakukan plagiarisme. Ada bukti yang kuat. Apa ada yang ingin Anda katakan? Roy Sukra melemparkan setumpuk bukti tebal ke Kirana. Kirana tidak langsung melihat yang mereka sebut bukti itu. Yang lain juga tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Roy Sukra sangat marah. Bang, Roy Sukra berdiri dan menggebrak meja dengan keras. Apakah plagiarisme sangat terhormat? Apakah plagiarisme karya orang lain begitu terhormat? Pantas saja semua orang mengatakan Colossus Group adalah perusahaan sampah. Hari ini aku melihatnya sendiri. Roy Sukra mengamuk, tapi dia tersenyum dalam hati. Sebelum datang, Lucky secara khusus menginstruksikannya untuk membuat masalah sebanyak mungkin. Bukankah sekarang mereka yang membuat masalah sendiri? Apa maksud Colossus Group? Tidakkah kalian melihat bahwa Ketua Roy marah? Masih bisa kalian tertawa. Anggota tim investigasi lainnya juga marah. Roy Sukra menunjuk Kirana dan berkata, "Aku perintahkan Anda untuk menyerahkan data film asli yang akan dirilis. Aku ingin menyelidikinya." Kirana tersenyum dan berkata, "Maaf, data film asli film telah dikirim Lembaga Sensor Film untuk ditinjau. Saat ini sangat dirahasiakan. Tidak ada yang berhak melihatnya." Omong kosong. Aku ketua tim investigasi. Kamu tidak menganggapku. Roy Sukra berkata dengan marah. Kemari. Hubungi Lembaga Sensor Film. Film Colossus Group setidaknya ditunda 2 minggu baru dirilis. Roy Sukra memberitahu yang lain. Siap. Ketua. Roy Sukra memandang Kirana lagi. Kirana. Aku bertanya untuk terakhir kali. Apa kamu menerima penyelidikan? Jika tidak, aku akan langsung memutuskan kalian plagiarisme. Reputasi kalian tidak hanya akan rusak, juga akan masuk daftar hitam. Kalian juga akan dipidana. Kirana tersenyum dan berkata, "Aku tidak plagiat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Kamu, Roy Sukra hampir mengamuk. Mengapa orang-orang dari Colossus Group tidak panik sama sekali? Sepertinya tidak peduli sama sekali. Apakah mereka sudah menyerah? Baguslah. Roy Sukra mencibir. Karena kalian menolak untuk bekerja sama, maka aku akan langsung mengambil kesimpulan. Plagiarisme Colossus Group adalah fakta. Hukumannya sebagai berikut. Pertama, Departemen Hiburan Colossus Group diberhentikan selama setengah bulan. Kedua, perilisan film ditunda dan harus direvisi. Ketiga, dikenakan denda sebesar 10 miliar. Keempat, penanggung jawab Colossus Group harus meminta maaf kepada publik. Saat ini, ekspresi Gideon berubah drastis. Mereka tidak menduga tim investigasi akan langsung mengambil kesimpulan sebagai plagiarisme. Jika hukuman ini benar dilimpahkan, walau mereka tidak plagiat, 2 film mereka juga tidak akan bisa dirilis. Saat ini, Nathan yang dari tadi diam, membuat panggilan telepon. Hei, Nabila, suruh manajer umum Lembaga Sensor Film menemuiku. Bab 450. Skors 3 bulan tanpa gaji. Sekarang Nathan memiliki sekretaris, Nabila. Dia dapat melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Nabila segera menghubungi Helmi Marten, penanggung jawab Lembaga Sensor Film Anhemia. Memberitahunya segalanya. Helmi Marten ketakutan setengah mati. Segera meletakkan pekerjaannya bergegas ke Colossus Group. Membawa beberapa orang. Di ruang konferensi Colossus Group. Hening. Melihat banyak orang menunjukkan kepanikan, Roy Sukra menunjukkan ekspresi puas. Bagaimana? Masih tidak mau bekerja sama dengan penyelidikan?
Sejujurnya, film kalian bisa dirilis atau tidak semua bergantung padaku. Jika kalian bersikap dengan baik, mungkin keadaan akan sedikit membaik. Roy Sukra berusaha memberi isyarat. Dia telah mendapat keuntungan dari Lucky, juga ingin meraup uang dari Colossus Group. Sebenarnya semua orang di lembaga sensor film tahu persaingan antara dua perusahaan film. Belum tentu plagiarisme dari Colossus Group. Roy Sukra sangat memahami hal ini. Dia juga tahu tim investigasi ini hanya menjalankan formalitas saja. Tapi jika bisa mendapatkan keuntungan, mengapa dia tidak melakukannya? Dia akan memihak pada siapapun yang memberi uang lebih banyak. Antara Colossus Group atau Trans Entertainment. Apa maksud dari ketua tim ini? Aku sedikit bingung. Tidak bisa memahaminya. Nathan bertanya. Roy Sukra tersenyum dan berkata, kalian berpura-pura tidak mengerti. Baiklah. Aku akan mengatakannya lebih jelas. Aku bisa memutuskan sendiri apa kalian plagiat atau tidak. Jadi selama kalian membuatku senang, aku yang punya keputusan akhir di masalah ini. Roy Sukra. Nyalimu besar juga. Pintu ruang konferensi dibanting terbuka. Helmy Marten, manajer umum lembaga survei film membawa eksekutif senior bergegas masuk. Ah, manajer. Kenapa Anda datang ke sini? Ini hanya masalah sepele, mengapa sampai Anda turun tangan sendiri? Roy Sukra dan anggota tim investigasi lainnya segera berdiri. Jika aku tidak datang, wajah lembaga survei filmku akan dihancurkan olehmu. Helmy Marten berkata dengan marah. Ah, apa yang terjadi? Roy Sukra kebingungan. Aku mendengar semua yang kamu katakan tadi. Helmy Marten meraung. Roy Sukra ketakutan. Kapten, itu salah paham. Aku hanya menakuti Colossus Group. Mereka tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Aku tidak punya cara selain menakut-nakuti. Mereka salah. Salah besar. Helmy Marten melototinya. Ah, manajer. Siapa yang salah? Ada apa? Roy Sukra kebingungan. Karena Colossus Group tidak plagiat sama sekali. Mengapa mereka harus mengikutimu? Selain itu, masalah ini benar-benar konyol. Manajer, mohon katakan lebih jelas. Aku benar-benar tidak mengerti. Helmy Marten melemparkan naskah itu ke depan Roy Sukra dan berkata dengan marah. Perhatikan baik-baik. Plagiat. Trans Entertainment membuat 7 film. Colossus Group hanya membuat 2 film. Dari jumlahnya saja tidak sama. Dari mana plagiarisme? Selain itu, naskah mereka sama sekali berbeda. Jauh lebih baik daripada film abal-abal Trans. Setelah Roy Sukra membaca naskahnya, dia langsung mengerti semuanya. Lucky belum tahu situasinya, bahkan tidak tahu film apa yang dibuat oleh Colossus Group. Langsung mengatakan itu plagiarisme. Roy Sukra juga mengerti mengapa Colossus Group membuat film secara tertutup. Karena tidak ingin diketahui apa yang mereka buat. Roy Sukra dan seluruh tim investigasi tanpa menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Mendengar hasutan orang lain. Menyebabkan dampak besar. Kalian semua diskors tanpa gaji selama 3 bulan. Selanjutnya kita akan meninjau ulang kinerja kalian. Bersambung.